yang hakikat ya Bu. Jadi pada intinya kita tidak bisa meningkatkan kesejahteraan lansia tanpa ada bantuan atau dukungan dari keluarga maupun masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, apa sih yang bisa oleh keluarga lakukan untuk meningkatkan atau untuk menjaga lansia? Yuk ibu-ibu, siapa yang bisa Bu? Apa Bu? Menyediakan makanan sehat. Benar, salah satunya adalah menyediakan makanan yang sehat. Karena yang namanya lansia tidak bisa mengurus dirinya sendiri, makanya harus dipersiapkan oleh khususnya keluarga ya Bu ya. Kalau untuk masyarakat apa ya Bu ya? Sok, ada yang tahu peran dari masyarakat? Siapa yang bisa Bu? Ayo Bu. Masyarakat? Masyarakat membantu keluarga, misalnya lansia yang bermasalah gitu. Ya. Pasti masyarakat ikut membantu. Jadi intinya gini ya Bu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan dari lansia itu sendiri itu harus ada peran atau dukungan dari keluarga dan masyarakat. Saya akan menunjukkan sama ibu-ibu nih ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bahas dulu dari keluarga itu sendiri ya Bu ya. Ini ada picture 9, peduli kepada lansia. Pada intinya gini Bu, yang namanya lansia itu adalah cermin kita di masa depan. Kita pun semua tidak akan ada yang hidup selalu muda ya Bu ya. Suatu saat kita pasti tua. Apa yang kita perlakukan sama lansia itu sekarang, itu yang akan diterima kita nanti. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Satu, tadi kata si ibu benar, harus menyediakan makanan yang sehat, termasuk mengingatkan untuk makan. Karena yang namanya sudah lansia, terkadang ya Bu, saka ingetna makan, namun tadi kasihku keluarga dia tidak akan makan ya Bu ya. Karena terkadang dia kembali ke pikirannya masih kecil. Kudu diolo. Kita yang sehat, yang masih muda, wayahna harus lebih sabar. Karena yang namanya orang tua biasanya pikirannya akan kembali ke anak-anak. Nah, itu. Kemudian harus memperhatikan kesehatannya Bu, mengantarkan ke puskesmas atau rumah sakit. Kalau nanti ada orang tua ibu yang sakit, tong diantep, cuman dikasih obat warung nggak boleh Bu, karena daya tahan tubuh dari lansia beda sama kita, dia jauh lebih rentan. Makanya ketika dia mulai terlihat sakit harus diantarkan ke puskesmas. Ini ya Bu, yang ketiganya adalah Mengingatkan untuk beribadah. mengingatkan untuk beribadah. Yang ketiganya mengingatkan untuk beribadah. Jadi kita itu harus mengingatkan orang tua atau lansia itu supaya dia lebih fokus untuk beribadah ya Bu ya, untuk lebih mempersiapkan dirinya secara mental. Kemudian yang keempatnya adalah memberikan kesempatan untuk berolahraga. Ya, ajak Bu pagi-pagi untuk berolahraga, bukan olahraga keras ya Bu ya, diajak lari maraton jangan. Tapi lebih kepada olahraga yang ringan. Jadi pagi-pagi ajak mereka untuk jalan kaki, jalan-jalan, senam, tapi semuanya masih dalam olahraga yang ringan, sesuaikan sama fisik mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah Menyediakan pakaian yang pantas dan menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Kalau sudah lansia bukan harus memakai pakaian yang bagus, tidak ya Bu ya, tapi lebih kepada bersih, usahakan bersih. Kemudian ini yang penting Bu, harus menjadi pendengar yang baik. Harus menjadi pendengar yang baik. Karena biasanya yang namanya lansia lebih rogo Bu ya, ke depannya teh pasti pengen ini pengen itu. Wayahna kita sebagai orang yang jauh lebih muda, kita harus memberikan yang terbaik. Kalau misalnya orang tua kita menengek ya wayahna kita mah jadi pendengar yang baik saja, kita mah sabar saja. Selanjutnya yaitu mengasihi itu tidak harus dijelaskan lagi ya Bu ya, gimana orang tua kita memperlakukan kita ketika kita kecil, balikin sekarang ketika mereka sudah tua. Kemudian harus memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia. Kalau misalnya suami istrinya masih ada, sok dicaketkeun ya bunya, jangan yang satu diurus sama si ibu, yang satu sama adiknya, jangan seperti itu. Harus mereka usahakan selalu berdekatan suami istri lansia tersebut. Kemudian Kesempatan untuk kegiatan sosial. memberikan kesempatan untuk kegiatan sosial. Jadi jangan Bu, kalau misalnya kita punya orang tua yang sudah lansia teh dikerem we Bu di rumah, jangan seperti itu. Biarkan mereka bersosialisasi dengan lingkungan sosial supaya apa? Dia ada sedikit refreshing lah. Jadi henteu ngekok we di rumah ya Bu ya, biar dia tidak stres. Kemudian yang terakhirnya adalah Memberikan kegiatan yang merasakan
ketika sudah lansia itu biasanya memorinya akan berkurang atau bisa dikatakan pikun ya Bu ya. Coba ajak mereka untuk membaca atau ajak permainan mengisi teka-teki silang kalau mereka mau ya Bu ya. Pada intinya ajak mereka untuk menggunakan sedikit aja gitu ya otaknya, daya ingatnya, pikirannya supaya apa? Supaya mereka tidak semakin pikun gitu. Oke, itu tadi sudah untuk peran dari keluarga. Sekarang ini ada lagi, jadi tidak hanya keluarga saja yang memberikan peran untuk meningkatkan kesejahteraan lansia ini, tapi ada juga dari peran masyarakat. Ada beberapa poin nih Bu. Boleh Bu dibaca yang pertama apa katanya Bu? Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Oke, jadi nanti dari masyarakat itu harus bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk penyediaan posyandu bagi lansia. Kalau biasanya yang keduanya ya Ibu, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia atau rekreasi. Menginisiasi itu apa? Lebih kepada memperkenalkan. Jadi kalau misalnya di daerah kita belum ada senam lansia, kita bisa ya Bu ya memperkenalkan kegiatan-kegiatan seperti senam lansia. Karena kalau senam lansia itu berbeda dengan senam-senam pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu Dalam pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian, kebaktian. seni budaya atau napi arisan. Menggalang pertemuan ini lebih kepada supaya si lansia tersebut bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Kalau misalnya si lansianya agamanya seperti kita Islam, suruh dia atau ajak dia untuk mengikuti pengajian. Kalau yang Kristen bisa untuk kebaktian. Kemudian ajak mereka untuk melakukan seni-seni seperti misalnya ajak nyanyi, bisa ya Bu ya. Atau misalnya bisa kita ajak mereka untuk ikut arisan. Nggak apa-apa Bu, supaya mereka lebih fresh ya Bu ya, untuk ngokok kayak di rumah. Kemudian yang keempatnya adalah mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Kalau misalnya di daerah kita, di kampung kita lagi bersih-bersih ya Bu ya, jangan berpikiran daya tama Bu udah tua mau bisa mantua. Jangan ya Bu ya, tapi ajak mereka untuk ikut gotong royong. Walaupun misalnya di sana mereka tidak bisa ikut membantu, tapi nggak apa-apa. Yang penting mereka ikut hadir, ikut berpartisipasi. Kemudian yang selanjutnya adalah Mengundang lansia hadir dalam acara RT RW. ajak lagi ini supaya apa? Supaya mereka merasa dihargai, merasa ada lah gitu ya. Jangan sampai ada imah geskolot nggak usah diajak-ajak. Jangan seperti itu. Itu lebih kepada mengucilkan. Nanti mereka akan semakin stres, semakin depresi, berasa jadi orang yang tidak diperdulikan. Selanjutnya adalah Membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Oke, banyak sekali keluarga yang mempunyai lansia yang bermasalah. Bermasalahnya tidak hanya dari fisik saja. Ada juga misalnya ada lansia ini yang sudah pikun ya, misalnya jalan-jalan. Kita berikan pengertian kepada keluarganya. Yang namanya orang tua pasti. Oke, selanjutnya apa Bu? Merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Oke, jadi kita ya Bu sebagai masyarakat itu ketika kita menemukan ada keluarga atau napi lansia yang mendapatkan kekerasan dari keluarganya, kita tidak boleh berpikiran sabodoting, yaitu bukan keluarga kita. Kita tidak boleh berpikiran seperti itu, tapi kita coba cari tahu permasalahannya apa, kita coba dekati keluarganya kenapa bisa seperti itu. Kemudian nanti kita harus merujuk ke lembaga yang khusus menangani lansia, misalnya ke lembaga rehabilitasi lansia. Kemudian yang terakhir yaitu Memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Oke, jadi kita sebagai masyarakat mau RT mau RW itu jadi nanti harus mencari atau mencoba menemukan beberapa lembaga yang khusus untuk merujuk terkait dengan kebutuhan lansia. Jadi pada intinya ya Bu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan lansia itu harus ada peran penting dari masyarakat maupun dari keluarga. Jangan cuma dari masyarakatnya saja, tapi kita sebagai masyarakat, keluarga dan masyarakat, kita sebagai masyarakat yang baik harus ikut berpartisipasi ya Bu ya. Jadi intinya lansia itu adalah kita di masa depan. Jangan sampai kita memperlakukan mereka dengan tidak baik, karena kalau misalnya kita memperlakukan mereka tidak baik, bagaimana dengan kita nanti di masa yang akan datang? Kumaha lamun kita diperlakukan seperti itu sama anak kita, pasti sakit ya Bu ya.
Nah, kita juga memposisikannya seperti itu. Jadi usahakan lansia, orang tua kita yang sudah berusia lanjut, berikan kasih sayang yang lebih kepada mereka. Kalau mereka banyak mempunyai masalah baik dari fisik maupun psikis, usahakan nyawa ya. Nah, kita harus lebih sabar. Oke, untuk sesi 14 langkah 4 ini saya cukupkan sekian.